Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik dari sebelumnya ya. Oke anak-anak, bertemu lagi bersama kita tematik. Nah, hari ini kita masih di tema 5, tema 4, pengalamanku di tempat sekolah pada pembelajaran keempat. Nah, seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan atau pelaksanaan pembelajaran ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan materi yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami bersama-sama ya. Oke, untuk berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama ibu harapkan kalian mampu menceritakan pengalaman berlibur dan menentukan tempat berlibur yang kalian sukai. Kemudian ibu harapkan juga kalian mampu menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan panjang suatu benda, dan yang ketiga ibu harapkan kalian juga mampu menuliskan contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Oke, kita mulai ya. Nah, mungkin di antara kalian memiliki harapan atau keinginan untuk berlibur ke tempat yang kalian sukai. Nah, mungkin kalian juga memiliki berbeda pendapat atau berbeda keinginan untuk berlibur. Nah, memilih tempat tujuan wisata bersama keluarga dapat kita lakukan atau dapat dilakukan dengan cara bermusyawarah atau mendiskusikan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, musyawarah itu menghasilkan keputusan yang terbaik, yang mana setiap anggota keluarga harus bisa menerima hasil keputusan musyawarah dan diambil dari suara yang terbanyak. Enak ya? Oke, sekarang ibu mau coba kalian perhatikan ketiga gambar ini. Nah, di sini terdapat gambar yang pertama adalah pantai. Oke, mungkin sudah terbayang ya bagi kalian ada yang sudah main. Kemudian ada gambar yang kedua, ini gunung. Di mana gunung ini terdapat pepohonan atau tanaman-tanaman yang hijau yang membuat mata kita, pernapasan kita menjadi sejuk ya, dengan melihat banyaknya tumbuhan-tumbuhan yang ada di pegunungan. Kemudian di sini gambar yang ketiga ini ada kebun binatang. Oke, mungkin di antara kalian juga ada yang sering pergi ke kebun binatang, ada yang pernah ke kebun binatang, dan kalian banyak pengetahuan tentang hewan yang pernah kalian lihat. Nah, sekarang ibu mau tanya, dari ketiga gambar ini, tempat manakah yang paling kalian sukai? Apakah pantai, ataukah gunung, ataukah kebun binatang, atau ada tempat-tempat yang lain yang kalian sukai? Atau aku mah suka semuanya tempat wisata ini pernah kita atau pernah kalian kunjungi dan memang ketiga-tiganya memang disukai. Oke, itu tergantung pilihan kalian. Nah, setelah kalian menentukan gambar atau tempat yang memang paling kalian sukai, ibu mau coba ceritakan oleh kalian kenapa tempat tersebut adalah tempat yang kalian sukai. Jangan lupa tuliskan pengalaman kalian ketika berlibur ke tempat tersebut, ditulis dalam buku tematik 2E kalian ya, pada halaman 152 dan 153. Nah, di buku tematik halaman 152 dan 53 itu terdapat susunan atau rangkaian untuk menceritakannya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan itu bisa kalian jawab, kemudian kalian satukan menjadi satu cerita. Jadi silakan susun rangkai kata-kata kalian agar menjadi sebuah cerita. Jadi kalian menceritakan pengalaman kalian tentang berlibur ke suatu tempat. Dan tadi kalian juga sudah menentukan kan ya tempat yang memang kalian sukai dan menuliskan alasan kenapa kalian menyukai tempat tersebut. Silahkan kalian rangkai kata-katanya atau berdasarkan imajinasi atau alasan kalian terhadap
atau memilih tempat tersebut. Oke? Nah, kita lupakan dulu untuk membuat ceritanya. Kita lanjut dulu. Ibu memiliki sebuah cerita ya. Kalian dengarkan dulu. Ibu akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Menentukan Tempat Berlibur. Oke. Hari Minggu yang akan datang, ayah akan mengajak keluarga berlibur. Ayah mengajak ibu dan Laras bermusyawarah untuk mencari tempat berlibur. Akhirnya, mereka memutuskan berlibur di kampung halaman ibu di Wakatobi. Nah, Wakatobi ini terletak di pinggir laut. Di Wakatobi, mereka dapat berenang di pantai. Mereka dapat juga mengunjungi kakek. Laras senang akan bertemu dengan kakek. Sudah lama Laras tidak bertemu kakek. Laras juga senang akan berenang di laut juga. Nah, di sini dalam cerita ini sudah jelas ya barusan ceritanya bahwa pada hari Minggu yang akan datang itu ayah mengajak Laras dan ibunya untuk bermusyawarah. Nah, bermusyawarah itu tadi apa? Ya, mencari atau ingin menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik, yang mana keputusan itu diambil berdasarkan hasil diskusi atau musyawarah dari mereka. Nah, sehingga akhirnya mereka memutuskan. Berarti kalau mereka memutuskan berarti sudah disetujui oleh beberapa orang ya yang melakukan diskusi. Nah, mereka itu memutuskan bahwa mereka akan berlibur di kampung halaman ibu di Wakatobi. Tadi sudah dijelaskan Wakatobi itu terletak di pinggir laut. Nah, mereka dapat berenang di pantai. Jadi mereka itu selain berkunjung ke kakek, mereka juga akan berwisata ke laut. Jadi silaturahmi dengan kakek terlaksanakan, kemudian bermain di pantai pun terlaksanakan. Jadi memang musyawarah itu diutamakan untuk keputusan terbaik ya. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh Laras dan keluarga. Begitu. Nah, sekarang karena tadi Laras dan ibunya akan berlibur ke Wakatobi, ayah meminta Laras dan ibu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibawa nanti ketika berlibur ke Wakatobi. Nah, di sini ibu memiliki contoh soal cerita ya, yang mana ibu itu mulai menyiapkan keperluan untuk berlibur, mulai dari pakaian, kemudian makanan dan obat-obatan. Nah, barang-barang atau keperluan yang disiapkan oleh ibu itu dimasukkan ke dalam tas koper. Jadi ada yang dimasukkan ke dalam koper, ada yang dimasukkan ke dalam wadah yang khusus. Nah, jadi di sini ibu membagi menjadi 3 bagian ya. Kalau pakaian dimasukkan ke dalam tas koper, kemudian makanan dan obat-obatan dimasukkan ke dalam tas lain. Nah, kemudian ibu memperhitungkan ukuran lebar tas agar dapat muat di dalam mobil. Yang mana hasil pengukuran yang ibu ukur dari perhitungan lebar tas itu, yang pertama lebar tas koper itu adalah 60 cm. Kemudian lebar tas makanan 30 cm. Lebar tas obat-obatan 10 cm. Nah, dari beberapa rincian yang barusan ibu perhitungkan, berapa meter lebar seluruh tas. Jadi ibu akan menghitung lebar seluruh tas untuk bisa muat di dalam mobilnya ya, di dalam bagasi mobilnya. Nah, sekarang mari kita hitung lebar tas yang akan dibawa oleh ibu. Nah, lebar seluruh tas adalah penjumlahan dari lebar tas koper, tas makanan, dan tas obat-obatan. Tadi kita sudah ketahui ya bahwa lebar seluruh tas itu ada, tadi lebar tas atau lebar koper itu 60 cm, kemudian lebar tas makanan 30 cm, dan lebar tas obat-obatan 10 cm. Jika dijumlahkan ketiga bilangan ini, maka hasilnya menjadi 100 cm. Ya, 60 ditambah 30 sama dengan
90. Kemudian 90 ditambah 10 menjadi 100. Jadi lebar seluruh tas yang akan ibu bawa adalah 100 cm. Nah, 100 cm ini kalau dirubah ke meter, maka hasilnya menjadi 1 meter. Karena tadi kita sudah mengetahui ya, yang menjadi pertanyaannya itu berapa meter lebar seluruh tas. Berarti dapat kita simpulkan seluruh lebar tas yang akan ibu bawa adalah 1 meter. Oke, paham ya nak ya? Sekarang ibu punya contoh yang kedua. Nah, sekarang kalian perhatikan. Untuk memelihara ikan hias dibutuhkan selang untuk gelembung udara. Sebuah akuarium harus dilengkapi dengan 4 selang udara, yang mana panjang selang pertama adalah 200 cm. Kemudian panjang selang kedua adalah 100 cm. Panjang selang ketiga adalah 300 cm. Kemudian panjang selang keempat adalah 200 cm. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, berapa meter panjang selang yang dibutuhkan? Nah, tadi kan ada beberapa panjang selang ya, mulai dari selang 1, kedua, ketiga, sampai keempat. Berarti yang ditanyakan berapa meter panjang selang yang dibutuhkan. Maka, cara yang akan kita gunakan yaitu dengan menjumlahkan seluruh panjang selang. Oke, diulangi lagi. Untuk mengerjakan, karena di sini yang ditanyakan berapa meter panjang selang, berarti kita menjumlahkan seluruh selang yang dibutuhkan. Oke. Jadi, kita runtuhkan saja. Kita susun ya. Untuk menjawabnya, yang pertama kita susun terlebih dahulu. Panjang selang pertama tadi 200 cm. 200 cm ini, jika kita rubah ke dalam meter, yaitu 2 meter. Ingat ya, di sini yang menjadi pertanyaan berapa meter. Berarti kita rubah semuanya menjadi meter. Kemudian panjang selang kedua 100 cm. Kalau dirubah ke dalam meter sama dengan, ya betul, 1 meter. Kemudian panjang selang ketiga, panjangnya itu 300 cm. Sehingga jika kita rubah ke dalam meter, maka menjadi 3 meter. Kemudian panjang selang yang keempat adalah 200 cm. Kalau dirubah ke dalam meter menjadi 2 meter. Nah, setelah kita menyusun, kita sudah menyusun ya berdasarkan panjang selangnya, baru kita hitung, kita jumlahkan seluruhnya. Kalau misalkan kita hitung menjadi satuan cm, jumlahnya itu menjadi 800 cm. Ya, ini dijumlahkan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 turun ke bawah, tambah. Nah, 2 ditambah 1 3 ditambah 3 6 ditambah 2 8. Jadi 800 cm. Kemudian karena di sini yang menjadi pertanyaan berapa meter, berarti kita harus rubah ke dalam meter. 800 cm ini sama dengan 8 meter. Betul. Jadi dapat kita simpulkan bahwa panjang selang yang dibutuhkan untuk gelembung udara akuarium itu ya adalah 8 meter. Paham sampai sini ya? Jadi untuk tugasnya masih tugas yang tadi ya, di materi yang pertama, yaitu kalian menceritakan pengalaman kalian ketika berlibur, kemudian tulis cerita berlibur kalian di buku tematik 2E. Dan tadi juga ya kalian harus menceritakan atau menentukan memilih tempat wisata yang paling kalian sukai dan sertakan juga alasannya. Untuk menjawab atau untuk menuliskan sebuah cerita ini, silakan kalian jawab terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 152. Nah, ketika kalian sudah menjawab di halaman 152, nanti jawaban dari pertanyaan yang ada di halaman 152 itu kalian susun menjadi satu cerita yang menarik. Oke? Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik atau dalam penyampaian Ibu yang kurang maksimal. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.